Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Cici Ana. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan berbagi 10 kosakata dan kalimat pendek. Kalimat ini juga penting untuk teman-teman pelajari ya dalam menjaga lansia di Taiwan yang menggunakan bahasa Hokkien. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Hokkien secara otodidak, seperti biasa, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah ini ya, supaya ketika aku membuat video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, ngantuk. Ngantuk bahasa Hokkien-nya adalah aikun. Aikun. Coba lagi. Aikun. Aikun artinya ngantuk ya teman-teman. Oke, untuk contoh kalimatnya, saya sangat ngantuk. Bahasa Hokkien-nya adalah wa cok aikun. Coba lagi. Wa cok aikun. Coba lagi. Wa cok aikun. Wa-nya itu adalah saya, cok-nya itu adalah sangat, aikun itu artinya ngantuk ya. Atau bisa juga menggunakan kata wa cin aikun. Wa cin aikun. Saya sangat ngantuk. Oke, lanjut ke kosakata nomor 2 ya. Pergi tidur. Bahasa Hokkien-nya adalah hikun. Hikun. Coba lagi. Hikun. Ki-nya itu adalah pergi, kun-nya itu adalah tidur. Hikun, pergi tidur. Oke, untuk contoh kalimatnya. Saya pergi tidur dulu. Wa sing hikun. Coba lagi. Wa sing hikun. Coba lagi. Wa sing hikun. Wa-nya adalah saya. Sing di sini diartikan dengan kata dulu. Ki-nya itu adalah pergi, kun-nya itu adalah tidur. Wa sing hikun. Saya pergi tidur dulu. Ini kalimat ini sering nenek aku ucapin ya ketika dia mau pergi tidur siang ataupun tidur malam. Kalau di posisi sampingnya dia itu ada anak atau cucunya dia gitu. Jadi dia pamit sama mereka dan bilang, wa sing hikun. Saya pergi tidur dulu gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3. Mau tidur. Mau tidur bahasa Hokkien-nya adalah bekun. Bekun. Coba lagi. Bekun. B-nya adalah mau, kun-nya adalah tidur. Bekun. Mau tidur. Untuk contoh kalimatnya, saya mau tidur. Bahasa Hokkien-nya adalah wa bekun. Wa bekun. Wa bekun. Wa-nya adalah saya, bekun itu artinya mau tidur. Jadi wa bekun. Saya mau tidur. Kalau tadi kan di atas pakai menggunakan kata ki ya, pergi. Wa bekikun. Saya mau pergi tidur. Nah, kalau kalimat yang kedua, wa bekun. Saya mau tidur gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4. Ingin tidur. Bahasa Hokkien-nya adalah shubekun. Shubekun. Coba lagi. Shubekun. Shu-nya itu adalah kata-kata ingin. Shube itu artinya kata-kata ingin ya. Sama aja dengan mau sih. Kun-nya itu adalah tidur. Shubekun. Ingin tidur gitu ya. Atau mau tidur. Tapi lebih tepatnya ke ingin tidur. Menginginkan gitu ya. Oke, lanjut ke kalimatnya. Saya ingin pergi tidur. Boleh tidak? Bahasa Hokkien-nya adalah wa shubekikun. Esai boh. Coba lagi. Wa shubekikun. Esai boh. Coba lagi. Wa shubekikun. Esai boh. Wa itu adalah saya. Shube itu artinya ingin. Ki-nya itu adalah pergi. Kun-nya itu adalah tidur. Esai boh. Boleh tidak? Jadi wa shubekikun. Esai boh. Saya ingin pergi tidur. Boleh tidak? Atau bisa juga menggunakan kalimat wa shubekun. Esai boh. Wa shubekun. Esai boh. Saya ingin tidur. Boleh tidak? Gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5. Tidur siang. Bahasa Hokkien-nya adalah kun tiong tau. Coba lagi. Kun tiong tau. Coba lagi. Kun tiong tau. Ada juga yang bilang kun tau. Kun tau. Kun tau itu artinya sama ya, tidur siang. Oke, lanjut ke kalimatnya. Nenek ada tidur siang tidak? Biasanya majikan aku suka tanya, nenek itu tadi siang tidur enggak gitu ya. Bahasa Hokkien-nya adalah ama ukun tiong tau boh. Coba lagi. Ama ukun tiong tau boh. Bisa juga dibalik ya. Tiong tau. Ama ukun boh. Tiong tau. Ama ukun boh. Nenek ada tidur siang tidak, atau siang nenek ada tidur tidak gitu ya. Jadi ama
ukun tiong tao boh, atau tiong tao ama ukun boh. Nenek ada tidur siang tidak, atau tidur siang nenek ada tidur tidak gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 6 ya. Malam. Malam bahasa Oke-nya adalah amsi. Coba sekali lagi. Amsi. Coba sekali lagi. Amsi. Amsi itu artinya malam. Untuk contoh kalimatnya, malam nenek tidur sangat nyenyak. Bahasa Oke-nya adalah amsi. Ama chohokun. Coba sekali lagi. Amsi. Ama chohokun. Coba sekali lagi. Amsi. Ama chohokun. Di sini amsi. Amsinya itu adalah malam. Amanya adalah nenek. Chohokun. Choknya itu adalah sangat. Hokun itu artinya tidurnya baik gitu ya, bisa diartikan dengan kata nyenyak. Jadi amsi ama chohokun. Nenek semalam tidurnya sangat nyenyak. Oke, lanjut ke kosakata nomor 7 ya. Tidur terus. Bahasa Oke-nya adalah itikun. 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 Tidur terus atau terus-terusan tidur gitu ya. Kata idi itu diartikan dengan kata terus-menerus ya. Kunnya itu adalah tidur. Jadi itikun. Terus tidur terus menerus gitu ya. Oke, untuk contoh kalimatnya. Siang tidak boleh tidur terus, nanti malam kamu sudah susah tidur. Bahasa Oke-nya adalah jisia li besai idikun. Katinga amsi likun beki. Coba sekali lagi. Jisia li besai idikun. Katinga amsi likun beki. Coba sekali lagi. Jisia li besai itikun katinga amsi likun beki. Nah, di sini jisia ini diartikan dengan kata siang gitu ya teman, mau pagi mau siang gitu, pokoknya kalau cuaca terang itu bukan malam gitu ya, itu bisa diartikan dengan kata jisia gitu ya. Li besai itikun, linya itu adalah kamu, besai itu artinya tidak boleh, itikun terus tidur gitu ya. Katinga amsi likun beki. Katinga atau tane itu artinya sama, nanti gitu ya teman-teman. Amsinya itu adalah malam. Likun beki, linya itu adalah kamu. Kun beki itu adalah susah tidur gitu ya, maksudnya tidurnya itu nggak bisa tidur lah gitu, nggak nyenyak gitu ya, kun beki. Oke, jadi jisia di besa idikun. Katinga amsi likun beki. Siang tidak boleh tidur terus, nanti malam kamu susah tidur. Oke, lanjut ke kosakata nomor 8 ya. Tidak tidur, bahasa Oke-nya adalah bokun. Bokun. Bokun artinya tidak tidur. Bo-nya itu adalah tidak, kun-nya itu adalah tidur. Bokun, tidak tidur. Untuk contoh kalimatnya, kemarin malam nenek tidak tidur. Bahasa Oke-nya adalah jangam ama bokun. Coba lagi. Jangam ama bokun. Coba lagi. Jangam ama bokun. Jangam itu artinya kemarin malam. Amanya adalah nenek. Bokun itu artinya tidak tidur. Jadi jangam ama bokun. Kemarin malam nenek tidak tidur. Bisa juga menggunakan kata jame ama bosyakun. Jame ama bosyakun. Coba lagi. Jame ama bosyakun. Nah, kata jame ini diartikan dengan kata kemarin juga sama ya, kemarin malam. Jangam. Jame itu artinya sama, kemarin malam. Ama itu adalah nenek. Bosyakun. Bosyakun ini artinya tidak begitu tidur gitu, tidak begitu tidak terlalu tidur, maksudnya itu tidurnya nggak nyenyak lah, kadang tidur kadang enggak gitu kan, jadi bosyakun gitu kan, tidak terlalu tidur intinya gitu ya, semoga bisa dimengerti. Jadi jame ama bosyakun. Kemarin malam ama tidurnya tidak terlalu tidur gitu ya, tidurnya itu tidak terlalu enak, tidak terlalu nyenyak gitu lah intinya teman-teman. Oke, lanjut ke kosakata nomor 9 ya. Satu malam, bahasa Oke-nya adalah ciam. Coba lagi, ciam. Ada juga yang bilang cime. Cime, ciam itu artinya satu malam ya. Oke, untuk contoh kalimatnya, satu malam tidur nyenyak, satu malam susah tidur. Bahasa Oke-nya adalah ciam hokun, ciam paikun. Coba lagi, ciam hokun, ciam paikun. Coba lagi, ciam hokun, ciam paikun.
Siam itu artinya 1 malam, Hokun itu tidur baik gitu ya, nyenyak gitu tidurnya. Siam Paikun, Siamnya itu adalah 1 malam, Paikun itu adalah susah tidur atau tidurnya buruk gitu ya. Jadi Siam Hokun, Siam Paikun, atau bisa juga menggunakan kata Sime Hokun, Sime Paikun, Sime Hokun, Sime Paikun. 1 malam tidur nyenyak, 1 malam susah tidur. Lanjut aku seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke kosakata nomor 10 ya. Tidak sanggup, bahasa Hokkien-nya adalah bohwato. 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 Bohwato itu artinya tidak sanggup atau tidak mampu. Nah, karena kan lansia itu kan kadang kadang nurut, kadang enggak, kadang susah tidur, kadang nyenyak tidur ya. Jadi aku jawabnya itu bohato lah, boakina, bohato lah, boakina. Apa namanya? Tidak sanggup, maksudnya itu tidak sanggup di sini, tidak sanggup itu tidak sanggup, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sudah lah gitu, bohato, boakina, tidak sanggup lah, tidak apa-apa gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian bahasa Hokkien kita hari ini ya. Semoga bahasa Hokkien yang aku share secara otodidak ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat lagi, dan bisa lebih mempermudah teman-teman dalam memahami arti dari satu persatu bahasa Hokkien Taiwan. Di sini aku mohon maaf ya jika ada tulisan ataupun ada pengucapan yang kurang sesuai. Di sini kita sama-sama belajar aja teman-teman, karena di sini aku belajarnya juga nggak khusus ya. Aku juga belajarnya secara otodidak bersama orang-orang sekitaran aku aja. Oke, di sini untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang kosakata ataupun kalimat bahasa Hokkien sehari-hari, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa, aku usahain untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, semangat selalu. Bye-bye.